Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil visualisasi data penjualan menggunakan Power BI Desktop. Data ini menampilkan informasi mengenai total penjualan, produk terlaris, distribusi penjualan berdasarkan kota, hingga metode pembayaran yang paling sering digunakan pelanggan. Pertama, kita akan membahas total penjualan per produk. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, produk dengan penjualan tertinggi adalah kopi Arabica dengan total sekitar 35 juta rupiah. Posisi kedua ditempati oleh matcha latte sebesar 34 juta rupiah. Kemudian susu almond sebesar 27 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa produk minuman modern berbasis kopi dan latte memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi di pasar. Yang selanjutnya yaitu terdapat kopi Robusta dengan total penjualan sekitar 25 juta rupiah. Lalu coklat bubuk sebesar 22 juta rupiah. Dan teh tarik sekitar 21 juta rupiah. Dan sementara itu produk dengan penjualan paling rendah adalah teh hijau dengan total sekitar 12 juta rupiah. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih tertarik pada produk minuman yang kekinian dibandingkan minuman herbal atau tradisional. Berikutnya kita masuk ke grafik total penjualan berdasarkan kota. Kota dengan total penjualan tertinggi adalah Kota Malang dengan nilai penjualan sekitar 50 juta rupiah. Setelah itu disusul oleh Pasuruan sebesar 39 juta rupiah. Sedangkan Mojokerto dan Surabaya memiliki jumlah penjualan yang sama, yaitu sekitar 26 juta rupiah. Kemudian, terdapat Lamongan dengan total penjualan sekitar 24 juta rupiah, Gresik sebesar 21 juta rupiah, dan Jember sekitar 19 juta rupiah. Sementara itu, kota dengan total penjualan paling rendah adalah Sidoarjo dengan sekitar 14 juta rupiah. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa wilayah Malang dan Pasuruan memiliki potensi pasar yang lebih besar dibandingkan kota lainnya. Selanjutnya adalah visualisasi kontribusi penjualan per produk dalam bentuk diagram donat. Pada diagram ini terlihat bahwa kopi Arabica memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan, yaitu sekitar 15,85% dari keseluruhan penjualan. Kemudian diikuti oleh matcha latte sebesar 15,65% dan susu almond sekitar 12,45%. Selain itu, produk seperti kopi Robusta, coklat bubuk, dan teh tarik juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan perusahaan. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari beberapa produk unggulan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga kualitas serta ketersediaan stok produk-produk tersebut agar penjualan tetap stabil dan meningkat. Kemudian, kita beralih ke grafik metode pembayaran berdasarkan jumlah transaksi. Dari data yang ditampilkan, metode pembayaran transfer menjadi paling banyak digunakan dengan jumlah sekitar 3,6 ribu transaksi. Sedangkan e-wallet dan cash masing-masing berada di angka sekitar 3,5 ribu transaksi. Lalu QRIS sebesar 3,4 ribu transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan sudah cukup terbiasa menggunakan berbagai metode pembayaran, baik secara digital maupun non-digital. Namun, metode pembayaran transfer masih sedikit lebih dominan dibandingkan metode lainnya, dikarenakan dianggap lebih mudah dan lebih praktis oleh sebagian pelanggan. Selain itu, total keseluruhan penjualan yang berhasil mencapai sekitar 219 juta rupiah dengan jumlah penjualan sekitar 14.000 transaksi. Angka ini menunjukkan performa bisnis yang cukup baik dan menandakan adanya aktivitas penjualan yang cukup tinggi. Sebagai kesimpulan di sini visualisasi data ini membantu kita memahami pola penjualan, produk favorit konsumen, wilayah dengan potensi pasar terbesar, serta kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembayaran. Nah, dengan analisis ini
perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam strategi pemasaran, pengelolaan stok produk, dan pengambilan bisnis ke depannya.